adik-adik, kembali lagi bersama kakak-kakak sekolah minggu dengan kakak Yanti, Kak Ruti, dan Kak Moni. Nah adik-adik, mari kita angkat pujian kita, tanganku kerja buat Tuhan. Kita kembali bernyanyi dalam lagu pujian Ku Mendaki ke Bukit Sion. Kita bernyanyi kembali dari Jagalah Hatimu Terhadap Dosa. Sebelum kita mulai ibadah kita kembali bernyanyi Selamat Pagi Bapak. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami kembali bersyukur Tuhan buat pagi hari yang indah ini.
di mana Tuhan memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Biarpun Tuhan ibadah online, Tuhan berkati anak-anak kami dimanapun mereka berada. Berkati mereka Tuhan selama masih pandemi COVID-19, jagai dan lindungi mereka. Biarlah Tuhan ibadah kami tahu mendengarkan firman-Mu, membuka hati kami Tuhan, agar kami senantiasa menjadi anak-anak yang baik. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami berserah diri ke dalam tangan-Mu Bapa. Sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami. Engkau selalu beserta kami. Biarlah kami Tuhan duduk dengan manis untuk mendengarkan dan bernyanyi untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami manusia lemah yang penuh dosa. Ampuni kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat hari Minggu anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu dimanapun Anda berada. Kita masih melaksanakan ibadah online ya. Tetap semangat anak-anak kami. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kami masuk perguruan bergemar mendengar firman kehidupan. Yesus, Kaulah yang berkata bahwasanya Kau sertai kami selamanya. Amin. Hukum Taurat pada ibadah kita minggu ini yang diambil dari hukum Taurat yang ke-9. Hukum Taurat yang ke-9, jangan engkau berdusta. Demikianlah hukum Taurat. Marilah kita sama-sama berdoa untuk meminta kekuatan. Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 413 ayat 1. Marilah kita berdoa untuk pengampunan dosa kita, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel dalam ibadah kita minggu ini sebagai ayat bulanan kepada anak-anak kami sekolah minggu ya, yang diambil dari Mazmur 25 ayat 5. Kita sama-sama membaca. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nantikan sepanjang hari. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpan semuanya di dalam hati. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 400 ayat
3. Anak-anak sekolah minggu, kami undang untuk berdiri. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita kembali puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat 1. Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu dan selamat bertemu kembali di dalam ibadah anak sekolah minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengambil sikap berdoa untuk mempersiapkan hati kita sebelum mendengar firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah buat kebaikan dan kemurahan Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Terkhusus pada hari ini, Tuhan kembali menyapa kami dalam firman Tuhan. Maka sebelum kami mendengarnya Tuhan, Engkau berkati hati kami, Engkau berkati mulut, tangan, kaki, dan jiwa kami agar siap menerima firman-Mu. Dan firman-Mu boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ini diambil dari kitab Efesus pasalnya yang keempat, dimulai dari ayatnya yang ke-29 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Efesus pasal 4 ayat 29 sampai 32, demikian firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu,
supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, pernahkah kalian mendengar sebuah kata pepatah yang mengatakan mulutmu adalah harimau? Apa yang mau pepatah ini sampaikan kepada kita? Satu hal yang pasti, kata pepatah ini mengingatkan kita untuk hati-hati menggunakan mulut kita dalam mengatakan sesuatu. Karena memang kita tahu dari mulut keluar yang manis, tapi dari mulut juga keluar yang pahit. Dari mulut ini boleh keluar kata-kata pujian, tapi dari mulut juga keluar kata-kata makian. Tentu kita semua inginnya dipuji, inginnya menerima yang baik, khususnya melalui perkataan. Namun tidak jarang ada orang yang sembarang dalam menggunakan kata-kata. Dia tidak tahu bahwa terkadang perkataan itu boleh menyakitkan, menyinggung atau menyulut amarah orang lain. Contoh, ada sebuah ilustrasi tentang seseorang yang tidak hati-hati menggunakan mulut sebagai pembawa berita di tengah-tengah kelompok atau teman-temannya. Katakanlah ada seorang anak perempuan yang tinggal bersama dengan orang tuanya, dan dia memiliki seorang sahabat. Memang sahabatnya ini jauh lebih cantik, jauh lebih tinggi, dan adalah anak orang kaya. Lalu karena merasa cemburu dengan keberadaan sahabatnya, tadi katakan dia adalah si Mei, maka si anak ini seringkali memberitakan berita yang tidak baik, mengatakan bahwa anak ini adalah anak angkat, atau mengatakan anak ini adalah anak yang sebenarnya bukan anak orang kaya. Artinya dia sering mengatakan sesuatu yang berbanding terbalik dengan keadaan yang ada. Hingga suatu kali, karena ada begitu banyak berita-berita yang telah tersebar tentang si anak tadi atau katakan Mei, maka seseorang bertanya kepadanya langsung mengatakan, "Mei, kamu benar gak sih anak orang kaya? Jangan belagak kaya, tapi ternyata kamu ini orang miskin. Mei, benar gak sih kalau orang tuamu itu punya banyak harta? Jangan kau ngomong kamu anak orang kaya, nyatanya orang tuamu hanya orang-orang biasa saja." Merasa bahwa ini merupakan sebuah kabar yang tidak baik, namun dia tidak berani untuk mengadu kepada orang tuanya, maka dia jatuh sakit. Kemudian hampir 2-3 hari anak ini tidak masuk sekolah, sampai gurunya bertanya, "Siapa yang tahu kemana Mei? Kenapa dia tidak masuk sekolah?" Maka dengan cepat si anak yang cemburu tadi mengatakan, "Itulah Bu, kalau anak galak sombong, ngomongnya anak orang kaya." Nyatanya tidak. Dia malu sekarang karena sudah ketahuan. Demikian selalu jawaban itu diungkapkan hingga akhirnya sang guru tadi penasaran dan pergi menemui anak ini di rumahnya. Sampai di rumah Mei, ibu guru bertanya, "Apa benar kamu sakit karena malu? Kamu ketahuan anak yang tidak kaya, kamu ketahuan berbohong," begitu kata gurunya. Tetapi si anak mengatakan, "Saya nggak pernah katakan saya anak orang kaya. Saya bahkan tidak pernah katakan apa-apa tentang keluarga kami. Tetapi di luar sana ada begitu banyak berita-berita yang tidak sesuai dengan apa yang kami alami tengah-tengah keluarga ini. Lalu apa yang boleh kami lakukan supaya kamu mau kembali ke sekolah?" Maka kami berkata, "Kalau ibu guru bisa, tolong katakan kepada teman kompak saya yang telah menyebarkan berita itu," katanya gitu kan. Maka ibu gurunya memanggil dan dia datang ke rumah. Apa yang boleh saya lakukan? Kalau memang saya bersalah,
saya siap untuk melakukan apapun, kata si anak tadi. Maka si Mei mengatakan, ayo ikut saya dulu ke lantai 2. Si anak bingung, mau ngapain kita ke lantai 2? Maka sesampainya di lantai 2, Mei mengambil sebungkus kapas dan dia mencoba untuk menyebarkan itu dari atas lantai 2. Satu bungkus kapas itu habis, maka dia katakan, coba sekarang kumpulkan kapas-kapas yang sudah berterbangan itu kembali seperti semula. Maka si anak tadi katakan, itu hal yang mustahil. Bagaimana mungkin saya bisa mengumpulkan kapas yang sudah berterbangan ke sana kemari? Aku nggak bisa kumpulkannya lagi. Itu terlalu sulit. Maka Mei katakan, demikianlah dampak perkataan, omongan yang tidak benar yang telah kau sebarkan di antara teman-teman. Bagaimana mungkin itu boleh kembali? Bagaimana mungkin itu boleh kamu cabut kalau seandainya itu sudah terlanjur menyebar? Lalu Mei katakan, kalau kamu merasa itu ada sesuatu yang sulit, maka demikianlah sakitnya akibat dari perkataan yang tidak baik yang telah engkau sebarkan tentang aku dan keluargaku. Lalu adik-adik sekolah minggu, apakah yang mau firman Tuhan katakan kepada kita? Dalam ayat yang ke-29 dikatakan tadi, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia. Sama halnya ketika orang tua berbicara kepada kita, atau ketika orang tua memberikan nasihat kepada kita, janganlah terlalu cepat untuk menjawab, jangan terlalu sering untuk melawan, karena perkataanmu itu tentu perkataan yang tidak membangun. Perkataanmu tidak perkataan yang mendatangkan kasih karunia, tetapi itu justru hanya membuat orang tuamu menjadi marah, kamu menjadi dihukum, atau mungkin orang-orang di sekitarmu akan merasa tersinggung dengan perkataan. Lalu firman Tuhan mengatakan, kalau kita telah menerima firman Tuhan, anak-anak yang telah disapa oleh firman Tuhan adalah anak-anak yang berhati-hati dalam berbicara, hati-hati untuk mengucapkan kata-kata. Ayo, siapa adik-adik yang pernah atau sampai sekarang masih mau nih bicara kotor? Nah, itu adalah perkataan yang tidak baik. Karena firman Tuhan katakan, keluarkanlah, ucapkanlah perkataan yang membangun, perkataan yang mendatangkan karunia, perkataan yang penuh dengan berkat. Kalau masih ada adik-adik yang suka melawan orang tua, yang masih mau bicara kotor, yang suka-suka untuk menyebutkan hal-hal yang tidak perlu, hari ini Tuhan katakan, hati-hati dalam berbicara, karena mulutmu adalah harimaumu. Kalau tidak hati-hati, suatu saat dia sendiri yang akan menerkammu. Karena itu, biarlah kita semua menjadi anak-anak yang benar-benar berhati-hati dalam berbicara, dalam mengucapkan kata-kata. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan Allah atas kebaikan-Mu dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan untuk benar-benar berhati-hati dalam berbicara, mengucapkan kata, serta melakukan apapun dengan mulut kami. Biar Engkau berkati semua Tuhan anggota tubuh kami menjadi anggota tubuh yang membawakan sukacita bagi orang-orang di sekitar kami. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi alat-alat kebenaran firman Tuhan, hingga setiap apa yang kami lakukan, apa yang kami katakan adalah firman yang berbuah di dalam kami. Ampunkan dosa kami ya Bapa, agar hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 432 ayat yang kedua sambil mengumpulkan persembahan. Saksi dengan kata tapi juga dengan
berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati engkau dan memelihara engkau. Kiranya Tuhan menerangi engkau dengan wajahnya dan dikasihankannya lah engkau. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepadamu dan mengaruniai engkau dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat adik-adik semua. Tetap stay at home dan salam sehat. Ada kasih pengharapan yang diberikannya Pak